Kamu termasuk orang yang mana? Lebih mementingkan harga atau kualitas? Sebelum dilanjutkan, silahkan tulis di komentar. Berbicara tentang harga dan kualitas, itu sudah pasti berkaitan erat dengan tema video ini, yaitu perang harga atau price war. Perang harga digunakan sebagai strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang dalam mendapatkan atau memperluas pasar. Tapi jika teknik ini digunakan dalam jangka panjang pada bisnis kamu yang masih terbilang kecil dan muda, itu sudah pasti sangat berbahaya. Sebelum mulai ke intinya, catatan untuk kamu. Jika kamu bukan seorang pebisnis, video ini bisa jadi pemahaman baru untuk kamu supaya tidak asal membeli produk karena harganya murah saja. Tapi jika kamu seorang pebisnis, sudah pasti video ini akan sangat membantu kamu. Oke, mari kita mulai. Yang menjadi pertanyaan dasar adalah, apa sih sebab munculnya perang harga? Yang pertama, ingin menambah pasar. Sifat dasar orang adalah ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari atau tanpa mengeluarkan sesuatu yang begitu besar. Dan hal itulah yang disadari oleh para pebisnis. Dengan tujuannya mereka ingin menggait pasar konsumen dan profit sebesar-besarnya, maka mereka melakukan penurunan harga drastis guna menarik konsumen. Dan ironisnya, tidak sedikit juga pembisnis yang melakukan hal ini atau teknik ini untuk membesarkan pasar dan mendatangkan konsumen-konsumen kepada mereka. Yang kedua, adanya persaingan. Contoh, jika di suatu tempat ada dua toko baju yang saling berdekatan, apa yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan sales? Yap, sudah pasti berlomba-lomba menjadi yang paling murah. Contoh lain, silahkan pergi ke marketplace, ketik kata kaos polos, maka akan banyak muncul ratusan kaos polos yang serupa. Dan jika dilihat berdasarkan yang paling laris, sudah pasti di marketplace manapun harga yang paling murah, yang paling laris di pasaran. Di lain sisi, adanya marketplace menambah peluang kompetisi, persaingan, saling banting harga, dan intip antar toko satu sama lain. Lalu di sisi konsumen, memudahkan mereka untuk memfilter produk dan membandingkannya. Jadi cara standar atau klasik yaitu saling banting harga cukup tepat dan masih berlaku di marketplace sekalipun. Yang ketiga, kelebihan stok atau supply. Terkadang ada suatu kondisi di mana perusahaan mengalami oversupply, yang salah satunya diakibatkan karena penurunan sales, yang berakibat stok produk yang terlalu melampaui jumlah penjualan alias menumpuk, akibatnya terlalu overload di gudang. Kalau seperti ini mau gimana lagi? Pasti kebanyakan rata-rata toko atau pebisnis akan melakukan cuci gudang alias jual murah. Tapi biasanya hal ini terjadi pada barang-barang yang tidak begitu bagus kualitasnya, alhasil menumpuk, tidak laku, dan akhirnya dijual dengan harga murah. Lalu sekarang gimana mengatasi perang harga tanpa tahu alasan yang pasti kenapa perang harga muncul? Yang sudah pasti adalah konsumen ingin barang yang murah. Betul kan? Oke, mari kita ke solusinya. Berikut cara yang bisa kamu lakukan dalam mengatasi perang harga. Yang pertama, tingkatkan kualitas produk. Kata ada harga ada kualitas masih cukup banyak diyakini oleh konsumen di luaran sana. Jadi perbaiki produk dan tingkatkan kualitas, maka biarkan mereka yang berbicara. Layaknya seperti brand-brand ternama dan terkenal seperti Nike, Adidas, dan lain-lain. Mereka tidak pernah bilang bahwa produk mereka yang terbaik, tapi mereka memperkuat dan meningkatkan kualitas. Dan walau banyak sepatu harga ekonomis dengan kualitas baik sekalipun, konsumen Nike dan Adidas tetap loyal. Tapi ingat, harga harus sebanding kualitas. Memberi layanan terbaik pada konsumen. Secara konsep ekonomis ada 3 faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu harga, layanan, dan kualitas. Jika harga dan kualitas sulit bersaing, paling tidak tingkatkan layanan. Jika kamu memiliki bisnis laundry contohnya,
buatlah layanan antar jemput, adanya pengaduan, dan lain-lain. Jika kamu penjual online, buatlah fitur COD, fast respon, pengiriman cepat, atau berikan mereka bonus, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah, perang harga di kondisi tertentu dibutuhkan, tapi jika dilakukan dalam jangka panjang akan sangat berbahaya. Dari sisi sosial dan psikologis pun, orang yang tertarik dengan harga rendah dalam sebuah produk atau membeli karena adanya penurunan harga dalam sebuah produk, mereka cenderung bukan konsumen yang loyal. Dan sudah pasti, kelas ekonomi mereka rata-rata menengah ke bawah. Mereka akan mudah berpindah jika ada promo atau harga barang yang lebih rendah. Dan jika kamu pembisnis yang sudah memiliki konsumen banyak atau konsumen loyal, berhati-hatilah dalam memilih cara ini. Karena apa? Karena secara tidak langsung kamu akan menyakiti perasaan dan menghancurkan loyalitas mereka, yang tadinya mereka bangga dan merasa eksklusif memiliki barang dan brand yang kamu miliki, tapi kamu malah menjual dengan harga murah. Sebagai contoh, apa yang membuat barang-barang Gucci, Hermes mahal? Padahal banyak brand fashion yang memiliki harga lebih normal dan kualitas yang oke. Tahu apa? Karena keterbatasan, eksklusivitas, dan ada gengsi di sana. Andaikan ketika Gucci menurunkan harga pasaran mereka, maka akan banyak konsumen mereka yang merasa tidak lagi gengsi dan bangga dengan Gucci. Karena sudah pasti akan banyak orang yang memakai brand Gucci, dan otomatis konsumen tidak lagi merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang paling fashionable. Sudah, yuk komentar dan diskusi di bawah. Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.